teman-teman. Nah, itu teman-teman. Jadi itu masih terus terjadi pergerakan tanah yang menyebabkan bangunan ambruk. Kan di dalam masih ada apa saja, Pak? Oh, barang-barang masih banyak. Masih banyak. Iya. Berarti belum sempat untuk diselamatkan, nggih? Belum. Kendaraan ada juga, Pak? Oh, kendaraan udah diselamatkan. Oh, sudah diselamatkan. Yang masih ada kan diesel. Pompa. Ini teman-teman gambaran dari jalan raya ini. Ini sudah nampak seperti ini. Mereka BPBD akan bergerak merobohkan rumah-rumah ini adalah pada saat tanah sudah kondisi tenang, anteng. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Saat ini saya berada di Kali Ireng, Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Ya, bahwa hari Senin kemarin itu di beberapa tempat telah terjadi beberapa bencana tanah longsor dan juga banjir seperti di Pekalongan yang menewaskan belasan orang, dan juga terjadi di daerah-daerah lain seperti halnya di Banjarnegara, tepatnya di Kali Ireng. Itu jalan ambles cukup lumayan parah teman-teman ya. Ini saya sudah berada di desa Kali Ireng, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Juga terjadi pula banjir bandang, yang dimana banjir bandang tersebut menghanyutkan sebuah wisata yang ada di Kecamatan Wanayasa, tepatnya yaitu wisata Dawan teman-teman ya. Dimana wisata Dawan itu adalah wisata yang berada di sebuah desa dengan nama Dawan, yang saat ini juga terkena imbas dari bencana banjir bandang yang menggerus semua yang ada di wisata Dawan. Nah, ini teman-teman suasana terkini di Kali Ireng ini teman-teman. Apakah saya bisa ke Dawan melalui jalur ini ataukah tidak? Coba saya akan bertanya ini kepada petugas yang ada di sini. Mas, Putut naik ajeng teng Dawan saged mboten medal iki? Mboten saged, Mas. Mboten saged? Mboten saged. Yuk. Puter lewat Getas. Getas. Rapi ning jenengan ke kanan. Pundi Mas? Pos niku nggih. Terus makin dugi niko nganu jebule pundi? Purwodadi ataupun Getas bisa. Oh, berarti ini pun tutup total. Oh ya, teman-teman, ini ternyata di sini ini sudah tertutup total karena ini jalan yang kemarin ambles cukup parah. Mungkin ada pergerakan tanah yang ada di sini nih teman-teman. Aparat keamanan bersiaga di sini, entah seperti apa keparahan dari amblesnya jalan ini. Teman-teman, saya sudah mendapatkan izin untuk mengambil video di lokasi terjadinya tanah ambles. Nah, ini di sepanjang jalur ini teman-teman sampai di sana ya. Seperti kemarin yang sudah saya tunjukkan bahwa di sana itu juga ada beton yang patah, beton yang ambles setelah jalan yang kemarin ambles itu diperbaiki. Nah, dari ke sana lagi. Nah, sementara saat ini terjadi di sini nih, di Kali Ireng ini. Nah, ini banyak masyarakat berkumpul di sini karena beberapa rumah penduduk juga terlihat retak-retak, pagarnya itu pecah retak karena mengalami pergeseran tanah. Nah, untuk saat ini jalan ini tertutup total nih teman-teman. Sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik itu roda 2 ataupun juga roda 4. Ini teman-teman. Ini sudah ditutup, itu ada aparat kepolisian dan juga dari TNI yang berjaga di sini. Mungkin ini ada peninjauan dari pihak kecamatan Pejawaran mungkin teman-teman. Nah, itu teman-teman. Jadi itu masih terus terjadi pergerakan tanah yang menyebabkan bangunan ambruk.
Nah ini tepat di depan saya itu ada sebuah musola teman-teman yang tiang-tiangnya itu teras sudah dalam kondisi yang miring, yang tentunya itu juga diakibatkan karena pergeseran tanah di sekitar situ teman-teman. Termasuk juga ini jalan sudah ambles, sudah patah, otomatis ini sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan ataupun juga para pejalan kaki, tentunya tidak diperbolehkan untuk melalui jalur ini teman-teman. Nah tadi sempat terdengar teman-teman ya suara gemertak, itu adanya bangunan yang roboh, entah itu bangunan milik siapa. Niku kagungan sinten Pak? Bangunan niku. Surahman. Pak Surahman. Surahman. Wah. Niku tiangi pindah teng pundi saniki? Inggil. Teng Inggil, dengan sederek nol. Iya, sederek. Terus niku wah. Niku ugi nganu nggih Pak, pun sami nganu nggih. Lagi bergerak niki tanah. Niki terus bergerak berarti nggih. Lagi bergerak. Mulai hari Senin nggih Pak. Ya. Nah hari Senin itu teman-teman hujan deras di Pekalongan, juga terjadi tanah longsor, kemudian di tempat-tempat lain seperti halnya di Banjarnegara ini. Yuk saya akan melihat ke sana teman-teman. Nah bisa saya informasikan ini teman-teman, kondisi jalan ini sudah seperti ini nih, jalan aspal. Nah, patahan-patahan yang terjadi ini beberapa waktu yang lalu saya melalui jalur ini, lewat jalur ini menuju ke wisata Dawuan. Ini belum seperti ini, hanya saja memang kalau di sini jalannya banyak yang bergelombang. Jadi beberapa bagian itu ambles teman-teman. Nah ini tingkat keparahan dari bergeraknya tanah. Ini ada bangunan yang sudah miring, sudah doyong ini. Ini retak-retak karena pergerakan tanah ini teman-teman. Ini nih teman-teman, beberapa rumah yang ada di pinggir jalan ini sudah miring kondisinya. Terus itu, nah itu juga sudah roboh ya, beberapa persen sudah roboh. Sementara tanah ini di sini terus mengalami pergerakan. Oh ini kan ada nonton sapi ini Pak, dari nonton sapi ini. Pirang-pirang Mas. Banyak. Terus pindah kemana Pak? Ya pindah ke desa. Ke desa. Tapi wilayah kan ini ya. Ini pemilik rumah ini. Pemilik rumahnya Pak. Turut prihatin ya Pak, sabar ya Pak ya. Semoga nanti diganti dengan yang lebih banyak oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini bapaknya ini pemilik rumah ini nih teman-teman, yang saat ini terus ada pergerakan. Di dalam masih ada apa saja Pak? Oh, barang-barang masih banyak. Masih banyak. Iya. Berarti belum sempat untuk diselamatkan nggih. Belum. Kendaraan ada juga Pak? Oh, kendaraan udah diselamatkan. Oh, sudah diselamatkan. Yang masih ada kan diesel, Diesel. pompa, ya barang-barang lain-lain banyak. Iya. Perabot-perabot. Masih banyak. Tapi pergerakan tanahnya ini lambat banget ya Pak, sedikit-sedikit. sedikit, tapi jalan terus. Iya. Nah ini sudah banyak teman-teman rumah-rumah yang sudah retak, sudah hampir roboh, ini miring karena tanah terus bergerak. Dua rumahan milik saya sendiri. Oh ini milik jenengan, yang ini sama yang itu Pak? Iya. Oh, terus yang itu milik siapa Pak yang depan? Yang mana? Yang ini. Nah yang ini. Yang ini? Yang itu tuh. Nah yang itu. Yang itu milik kakak saya. Kakak sudah pindah juga ya Pak? Udah. Terus yang di sebelahnya sana milik siapa itu? Ya milik saudara saja. Iya, jadi ini masih saudara semua di sini ya. Sekerabat.
Iya, iya, iya. Iya, ini teman-teman dampak dari kejadian hari Senin kemarin itu selain di Pekalongan, di Banjarnegara juga. Nah, sementara di sana itu kemarin sudah ada jalan yang diperbaiki teman-teman. Katanya masih utuh, tapi di sebelah sana itu cornya sudah pada patah ya Pak ya? Udah longsor. Sudah longsor. Nah, jadi akses dari Batur menuju ke Wanayasa itu sudah tidak bisa lewat jalur ini, sudah putus teman-teman. Nah, ini bisa dilihat tingkat kerusakannya teman-teman. Musola juga sudah miring seperti itu, sementara bangunan yang ada di sekitarnya juga sudah miring. Tuh, itu ada suara, mungkin karena pergerakan tanah. Ini banyak aparat ada di sini nih teman-teman. Ambles sih. Ini teman-teman gambaran dari jalan raya ini. Ini sudah nampak seperti ini, sudah parah sangat. Jadi ini memang seharusnya sudah ditutup dan tidak bisa untuk dilalui oleh kendaraan. Ini di depan saya Musola Ar-Rahman teman-teman, Dusun Kali Ireng, yang saat ini juga sudah miring sedemikian rupa. Ini bambu ini mengi kan sangat banget mudi. Anjir jak. Patah. Pelan tapi pasti nggih Pak. 4x4 ini. Ora selip. Nah itu teman-teman, jadi terus ada suara-suara. Itu diakibatkan karena tanah yang walaupun pergerakannya itu sangat lamban, akan tetapi terus bergerak. Terbukti dengan adanya suara-suara yang dari rumah ini ya. Bahkan tadi sempat ada suara gemeretak pas saya sampai di sini, itu ada bangunan yang jatuh. Saya anak-anak muni gempa memang ya yo. Heeh, nek Mau angker sana. harus pasti. Nah ini pantauan terfokus di sini nih teman-teman. Ya di zaman Liwereng Lampung anu kan karena gempa kayak Ini aparat berkumpul di sini dari kepolisian dan juga dari TNI yang bersiaga di sini memantau perkembangan demi perkembangan terkait dengan pergerakan tanah yang ada di Banjarnegara ini. Nah ini juga sudah ambles di bangunan warna biru ini teman-teman, sudah ambles. Sementara itu pagar juga sudah jebol. Nah itu tanah juga sudah retak-retak semuanya, bangunannya juga sudah hampir roboh. Saya akan jalan ikut ini mbaknya sama masnya sama bapak dari kepolisian tuh teman-teman. Nah ini teman-teman, ini juga sudah hampir roboh ini tuh. Sudah miring sedemikian rupa dan ada genangan air, entah ini air apa, air hujan atau air apa ini teman-teman. Apakah kolam mungkin? Air sungai sempat surut. Sempat surut. Oh, air sungai tumpah ke sini juga, Mas? Kemungkinan semalam air Nah, sempat surut. ini teman-teman, rekahan yang begitu lebar di salah satu rumah yang juga kondisinya sudah sedemikian miringnya. Nah ini sudah berantakan banget nih teman-teman, bangunan ini. Nah saya akan melihat ke jalan yang depan itu teman-teman, yang beberapa waktu yang lalu ketika saya lewat di sini itu belum seperti itu ya, yang berada di samping pohon rumpun bambu itu di jembatan. Nah pantas saja untuk kendaraan itu sudah total dilarang untuk lewat di jalur ini.
Nah, ini ada satu buah rumah yang masih berdiri dengan tegak, akan tetapi mungkin ini juga sudah dikosongkan oleh penghuninya karena untuk menghindari hal-hal yang sekiranya nanti akan membahayakan. Mas, ini sudah dihuni belum sih Mas rumah? Apa memang kosong? Saya kurang tahu ya Mas. Oh, tapi ini kayaknya juga kosong ya Mas ya? Kosong. Kalau melihat dari kacanya yang seperti ada, sebenarnya belum dihuni, tapi ini pun mungkin nanti akan terancam juga nih teman-teman, karena sangat dekat dengan ini bangunan-bangunan ini yang saat ini sedang dipantau terus ini. Saya akan ikut anggota kepolisian, entah dari Polsek ataukah dari Polres, saya kurang tahu nih teman-teman, untuk melihat jalan yang ada di depan saya ini teman-teman. Tuh, ini ada satu buah jembatan persis di samping rumpun bambu. Nah, memang ketika saya lewat di sini itu jalan, sekali lagi ya teman-teman, sudah ada yang ambles di beberapa bagian, artinya tidak rata untuk jalan yang ada di sini. Nih, aspalnya muncul nih teman-teman, timbul nih. Nah, seperti ini nih teman-teman, aspalnya itu seperti terdorong dari dalam atau karena memang di sisi yang ini ambles kemudian ini naik. Nih. Pak Kundur Pak, J matur nuwun. Nah, ini pergerakan-pergerakan yang terjadi ini sudah, nah ini patah ini teman-teman di depan, ini sudah patah. Nah ini nih, seperti ini nih. Jadi ini amblesnya itu agak dalam, mungkin 2,5 meter ini amblesnya. Nah, tadinya ini jalannya. Parah banget ini teman-teman. Keuntungan itu. Nah, ini sebelum diaspal teman-teman, ini sudah dibeton terlebih dahulu, kira-kira ini 30 cm betonnya. Seperti halnya yang di sana yang kemarin patah sempat saya tunjukkan, juga itu cor yang cukup tebal sebenarnya, hanya saja tidak dikasih tulang-tulang sehingga terjadi patahan-patahan. Nah, sementara yang di depan itu ya, yang dulu pernah ambles, yang sekarang sudah diperbaiki, katanya itu masih utuh, tidak terkena imbas dari pergerakan tanah. Hanya saja yang sebelah sana memang yang sudah ambles lagi dan juga patah, bahkan berongga. Nah, sementara yang di sini, yang di bawah desa Kali Ireng, ini malah lebih parah lagi amblesnya teman-teman. Baik teman-teman, saya akan kembali lagi ke sana ya, dimana di situ ada rumah yang sedang terus dipantau oleh pihak-pihak terkait untuk mengetahui perkembangan selanjutnya, karena tanah yang terus bergerak ini setelah ini saya mau ke wisata Dawan teman-teman ya, yang juga di sana terkena banjir bandang, dan pasar Rengrang itu habis terbawa oleh arus air ataupun oleh banjir, dan juga ada sound system yang juga turut hanyut di bawah banjir di wisata Dawan. Akan tetapi teman-teman, karena jalur menuju ke wisata Dawan melalui jalur ini ditutup secara total, entah nanti saya akan lewat jalur mana agar saya bisa sampai ke wisata Dawan, dan saya sudah ditunggu oleh teman saya yang ada di sana. Sementara ini saya akan kembali lagi menuju ke rumah di depan saya itu. Nah, ini ya rumahnya yang sudah miring
sedemikian rupa akibat pergerakan tanah yang terjadi di sini. Tuh, ada suara-suara yang mengerikan banget teman-teman. Jadi mungkin ini hampir bisa dipastikan rumah ini akan roboh. Entah kapan karena pergerakan tanah yang terus terjadi. Ini juga ada sebuah rumah baru nih teman-teman di depan saya. Rumah baru yang belum selesai pembangunannya karena belum ada jendela, belum ada pintu. Sementara letaknya itu persis berada di samping rumah yang sudah dalam posisi miring ini teman-teman. Yang juga tentunya ini sangat beresiko, sangat terancam keberadaan rumah ini. Cukup besar ini rumahnya teman-teman. Masih dalam proses pembangunan yang belum selesai. Entah ini milik siapa, dan terlihat tanah juga sudah retak-retak di sini. Turut prihatin teman-teman ya, semoga pemilik dari rumah ini semuanya diberikan kesabaran dan diganti yang lebih banyak lagi oleh Yang Maha Kuasa. Dan itu warga saling bergotong royong untuk membantu evakuasi bahan-bahan yang sekiranya masih bisa terselamatkan. Ini rumah yang berada di belakang musola nih teman-teman. Di depan ding, di depan musola ya. Ini. Tingkat kerusakannya teman-teman kita saksikan. Nah, itu di depan saya itu warga masyarakat yang sedang berbaur membantu evakuasi. Jadi kan gue suara kandelan kan gue berbahaya. Nah, gue narik ke bed kan. Gue narik ke kiri maksudnya. Iya, masih kontal. Kan kaldu kok. Ini kan sinten Pak niki Pak? Hah? Ngan sinten niki? Pak kanan. Pak Hanan. Nggih. Tiang sih Budi. Niku. Oh, niku ngen Pak Hanan. Nggih, Pak kanan. Ini Pak Hanan. Sementara keluarga pindah teng Budi niki Pak. Tenginggil. Tenggil. Gen bapake nan. Gen bapake pindahi. Bapake. Tapi ning Enggil aman nggih? Aman, alhamdulillah aman. Ming iki mawon. Nggih, niki nggih. Tuh teman-teman, terus ada suara-suara. Retak-retak. Nah, suara-suara itu karena tanahnya yang bergerak. Longsor. Pelan banget teman-teman, tapi walaupun pelan ini terus bergerak terus. Ngeri teman-teman ketika terdengar suara yang gemeretak. Retak. Iya. Apa? Ora. Gede pedel banget tanggam. Saya Pak Rahman. Ya. Iya. Iya, ini kan kandel. Ini 3 jiwa. Iya.
Dari BPBD kita juga sudah kapan kita ini bangunan-bangunan ini mau dirobohkan. Tapi dari BPBD sendiri yang artinya BPBD itu sudah paham bagaimana karakter tanah, bagaimana kondisi konstur tanah, kondisi lapangan yang ada. Mereka pun saat ini belum bisa bergerak. Artinya kita yang tidak paham kondisi seperti itu harus jangan melewati batasan itu. Dari BPBD itu menjelaskan bahwa jangan sampai melakukan tindakan dulu. Artinya takutnya itu tadi yang kita takutkan, kita bergerak malah timbul korban. Jangan sampai amit-amit ya. Itu jangan sampai. Mereka BPBD akan bergerak merobohkan rumah-rumah ini adalah pada saat tanah sudah kondisi tenang, anteng. Ini masih bicara ngeyek lah, ya karena kemarin kita sudah bicara dengan ahli geologi juga, ya, dari kabupaten. Beliau menyampaikan bahwa konstur tanah yang ada saat ini di bawah adalah jenis apa sih? Tanah yang lempung, seperti rumput. Jadi kalau tergerus air itu bisa turun melebar mudun. Nah, kita bisa lihat kemarin aja masih utuh, hari ini sudah seperti itu. Ya. Jadi saya hanya minta tolong kepada rekan-rekan dari sana, sukarelawan. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah mengamankan daerah ini. Tolong diamankan, dibersihkan, disterilkan dari pengunjung. Kita beresiko lah. Saya sudah berkali-kali teriak-teriak ngomong, sudah kita cegah pun tetap. Iya, warga Pak Lurah juga. Pak Lurah pun sudah menghimbau. Pak Basirun dari Koramil sudah menghimbau. Ya mereka artinya mereka mungkin penasaran. Ya kepengin. Ya wajar lah, artinya mereka punya rumah sekarang kondisinya seperti ini, mungkin mereka butuh tempat untuk berlindung, mereka menggunakan yang ada. Tapi ini kan beresiko dengan kondisi seperti ini. Jadi tolong sekali lagi saya minta tolong, karena BPBD juga belum bergerak, mereka mau bergerak merobohkan rumah-rumah ini manakala memang posisi tanah sudah tidak bergerak. Kalau saat ini masih bergerak terus. Artinya kalau ada pergerakan tanah seperti ini kan bisa jadi kita niatnya bagus mau merobohkan, tapi yang terjadi malah kita yang jadi korban. Naudzubillah ya, naudzubillah min dzalik gitu. Jadi kita tetap koordinasi. Hari ini juga ada kunjungan PJ Gubernur di Tung Priyono, tapi standby-nya di Wanayasa, Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda. Nah, dengan kondisi seperti ini siapa tahu beliau kesini kita pantau. Tolong, saya minta tolong bantuannya, kalau bisa ya dikasih pemahaman untuk warga jangan sampai masuk. Jaga inilah. Tapi kalau memang ya inilah, mereka ngajel juga saya bingung juga. Artinya mereka, saya Pak ini mengamankan untuk buat bangunan baru tempat tinggal kami. Padahal itu juga sebenarnya kemarin sudah disampaikan. Ada ya Pak Lurah nanti untuk tempat evakuasi sementara, hunian sementara, gitu. Oke, kita sudah ada kajian dari geologi seperti itu. Jadi tolong nanti kita dibantu dari keamanan untuk bisa mensterilkan daerah ini. Tapi kalau sudah aman, sudah anteng tanahnya, baru vaksin akan Itu